Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mereview materi yang berjudul Analysis Empowering Leadership and Psychological Empowerment dalam Organisasi. Sebelum membahas materi, perkenalkan anggota kelompok 13 terlebih dahulu. Yang pertama, Luffy Leilani, NIM 1861130. Yang kedua, Mainanda Nuraini, NIM 1861182. Dan yang terakhir, Reza Devita Mei Firnanda, NIM 1861173. Latar belakang. Organisasi bisnis yang bersaing pada kompetisi global sekarang ini harus memiliki keunggulan bersaing atau competitive advantage. Menurut Hall Widodo 2008, keunggulan bersaing berkelanjutan berdimensi durabilitas, mutabilitas, serta tingkat kemudahan untuk menyamai aset-aset strategik yang dimiliki oleh perusahaan. Sementara menurut Gleck et al. Widodo 2008, suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan bersaing jika memiliki beberapa karakteristik. Literatur review. Judul Analysis Empowering Leadership dan Psychological Empowerment dalam Organisasi. Penulis Mutamimah Munadaroh. Metode yang digunakan yaitu explanatory. Hipotesis. Berikut ini adalah hipotesis dari penelitian. Yang pertama, empowering leadership berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, empowering leadership berpengaruh positif terhadap psychological empowerment. Yang ketiga, empowerment role identity memperkuat hubungan positif signifikan antara empowering leadership dan psychological empowerment. Yang keempat, psychological empowerment berpengaruh positif signifikan terhadap creative process engagement. Yang kelima, psychological empowerment berpengaruh positif signifikan terhadap intrinsic motivation. Yang keenam, leader encouragement of creativity memperkuat hubungan positif signifikan antara psychological empowerment dan creative process engagement. Yang ketujuh, creative process engagement berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang terakhir, motivasi intrinsik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Saya Mainanda Nuraini, NIM 1861182. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Luffy Leilani. D. Metodologi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian explanatory karena bertujuan untuk menguji hipotesis dari hubungan antar variabel, yakni untuk menguji hipotesis-hipotesis tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Rumah Sakit Islam Sultan Agung sejumlah 456 orang. Pengambilan jumlah sampel dari populasi dengan rumus Lovin diperoleh 213 sampel. Sampel dengan jumlah tersebut dipilih menggunakan teknik proportional random sampling yang digunakan dalam cara pengambilan sampel yang tiap-tiap subpopulasi dari jumlah unit organisasi yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung serta berdasarkan jumlah karyawan pada masing-masing unit organisasi yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung dengan memperhitungkan besar kecilnya subpopulasi tersebut. Digunakan langsung untuk responden melalui kuesioner dan wawancara dengan responden Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Data sekunder adalah data yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti yang diperoleh dari artikel, buku, serta dokumen-dokumen yang dipublikasikan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya yaitu hasil. Gambaran diagram jalur yang dikembangkan dalam penelitian ini dengan menggunakan partial least score atau PLS sebagaimana yang dikembangkan dalam penelitian ini dengan menggunakan partial least score atau PLS, maka dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan hipotesis. Pengujian hipotesis B dan Y dilakukan dengan metode resampling bootstrap yang dikembangkan oleh Geiser dan Stone. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan metode resampling bootstrap dengan melihat pada result for inner weights, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 3, hasilnya sebagai berikut. Hipotesis 1, empowering leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, artinya semakin bagus empowering leadership terbukti dapat meningkatkan kinerja karyawan yang ditunjukkan oleh peningkatan kuantitas pekerjaan, hasil pekerjaan yang semakin berkualitas, pelaksanaan pekerjaan secara tepat waktu, peningkatan angka kehadiran, dan peningkatan kemampuan bekerja sama baik terhadap rekan kerja maupun terhadap atasan. Hipotesis 2, empowering leadership berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap psychological empowerment, artinya semakin bagus empowering leadership ternyata dapat meningkatkan pemberdayaan psikologi karyawan yang meliputi perasaan berarti dapat pekerjaan atau meaningfulness, merasa memiliki kompetensi atau competence, memiliki kebebasan bagaimana melaksanakan pekerjaan atau self determination, dan perasaan memiliki dampak atas keberadaan dirinya dalam pekerjaan atau impacts, tetapi tidak memiliki makna yang berarti. Hipotesis 3, empowerment role identity memperkuat hubungan positif signifikan antara empowering leadership dan psychological empowerment, artinya semakin bagus empowerment role identity terbukti dapat memperkuat fungsi empowering leadership dalam meningkatkan pemberdayaan psikologi karyawan. Hipotesis 4, psychological empowerment berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap creative process engagement, artinya semakin bagus psychological empowerment terbukti dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dalam proses, artinya semakin bagus empowering leadership ternyata dapat meningkatkan pemberdayaan psikologis karyawan yang meliputi perasaan berarti dalam pekerjaan atau meaningfulness, merasa memiliki kompetensi atau competence, memiliki kebebasan bagaimana melaksanakan pekerjaan atau self determination, dan perasaan memiliki dampak atas keberadaan dirinya dalam pekerjaan atau impact, tetapi tidak memiliki makna yang berarti. Hipotesis 5, psychological empowerment berpengaruh positif signifikan terhadap intrinsic motivation, artinya semakin bagus psychological empowerment terbukti dapat mempengaruhi intrinsic motivation karyawan sehingga menimbulkan kemauan individu untuk eksperimen, mencoba ide-ide baru, dan mengeksplor cara baru untuk memperlihatkan hasil terbaik. Hipotesis 6, leader encouragement of creativity memperkuat pengaruh positif signifikan antara psychological improvement dan creative process engagement, artinya semakin bagus leader encouragement of creativity yang meliputi pimpinan yang mendorong kreativitas, mendorong kemampuan karyawan untuk kreatif, mendorong karyawan untuk dapat memecahkan masalah dengan cara yang berbeda, memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara yang berbeda, dan memberi penghargaan terhadap karyawan yang kreatif. Terbukti dalam membuat karyawan merasa diberdayakan secara psikologis sehingga bersedia terlibat dalam proses kreatif. Hipotesis 7, creative process engagement berpengaruh positif terhadap tidak signifikan terhadap kinerja karyawan, artinya semakin bagus creative process engagement yang meliputi identifikasi masalah, mencari informasi, dan pengkodean serta ide generasi terbukti dapat meningkatkan kinerja karyawan Rumah Sakit Islam Sultan Agung tetapi tidak memiliki makna yang berarti. Hipotesis 8, intrinsic motivation berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan,
Artinya semakin bagus interaksi motivation yang meliputi kemauan individu untuk eksperimen, mencoba ide baru, mengeksplor cara baru untuk memperlihatkan hasil terbaik, terbukti dapat meningkatkan kinerja karyawan secara langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah katanya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.